warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class with me, Ma'am Sarah. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Sarah di mata pelajaran Prakarya. Sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, hendaknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, judul materi kita hari ini adalah kerajinan dari bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual atau tangan, nilai artistik atau estetik, dan pemanfaatan bahan-bahan alam. Keragaman jenis kerajinan bahan lunak alam contohnya saat ini terlihat melalui produk-produk yang dijajakan tersebar di berbagai daerah perkotaan maupun pedesaan. Jenis bahan lunak polimer clay, lilin, sabun, gips, fiberglass, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan berupa bingkai foto, hiasan, gantungan kunci, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara membuat kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang menggunakan bahan dasar pembuatannya bersifat lunak baik alami maupun buatan. Sifatnya lunak, lembut, lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu ada dua. Yang pertama, dibuat secara khusus, atau yang kedua, mempertimbangkan aspek pemandu bahannya. Maksudnya, penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya, baik dengan bahan yang serupa, namun dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak alam. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya, tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur kertas atau tisu, dan clay. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan cara yang digunakan. Contohnya, polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kita masuk kepada karakteristik dan ciri-ciri bahan lunak. Yang pertama adalah tanah liat, bahan lunak alam. Bahan tanah liat cenderung sulit menyerap air, mempunyai tekstur tanah yang lengket bila basah dan kuat jika menyatu dengan tanah lain. Tanah liat memiliki warna yang beragam, setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Di antaranya, coklat muda, coklat tua, coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Jadi bahan lunak alam dari bahan tanah liat yakni tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Kalau stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat akan mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik, seperti contoh yang di samping. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi dan dapat pula hanya dibakar biskuit atau pembakaran rendah lalu diberi warna cat langsung. Kalau di contoh di samping adalah earthenware
yang terlihat coklat kemerahan dan dibakar dengan pembakaran tinggi atau glasir. Selanjutnya yang kedua adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Yang ketiga, getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warna yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Namun warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah nyatu harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya, yang keempat, foreclay. Foreclay berasal dari adonan tepung yang dilumat sehingga kalis dan mudah dibentuk. Kalis di sini maksudnya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Foreclay juga dicampur dengan air. Kerajinan foreclay tidak tahan air, jadi kalau terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan foreclay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau pewarna sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Kita masuk ke dalam bahan lunak buatan, yakni yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay plastisin memiliki ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakannya hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Yang kedua adalah fiberglass. Fiberglass ini memiliki struktur cair, jika mengering akan mengeras. Fiberglass dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan ini dibuat dengan cara cetak atau dicor. Campurannya adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih dalam keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass ini tahan lama dan kuat. Wujudnya yang bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Lalu kita masuk yang ketiga, lilin dan parafin. Berwujud padat namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Warnanya dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Selanjutnya adalah gips. Yang keempat, wujud bahan gips adalah bubuk. Jadi kalau dicampur dengan air akan menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah jika harus hati-hati saat berkarya dengan bahan-bahan ini ya. Pewarnaan gips ini bisa setelah produk jadi ataupun setelah produknya itu mengeras. Dan yang terakhir adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti foreclay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, telah kita ketahui tadi pengertian dan sifat serta jenis karakteristik dari bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan ialah, saksikan video selanjutnya ya. Baik, sampai sini saja video kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.